Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Dambela, inilah Bingkai Sumatera. Dalam waktu 14 hari setelah vaksinasi pertama COVID-19 dilakukan, kini beberapa daerah di Indonesia termasuk Sumatera Utara sudah melangsungkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua pemirsa. Lalu seperti apa fungsi dan efektivitas dari penyuntikan dosis kedua dari vaksin COVID-19 dalam menangkal pandemi? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sampai saat ini, seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara masih harus menempuh jalan panjang dalam upaya mengentaskan pandemi COVID-19. Pertanggal 4 Februari, angka kasus COVID di Sumatera Utara telah mencapai lebih dari 21.000 kasus, dengan angka kesembuhan lebih dari 18.000 kasus dan angka meninggal dunia sebanyak 753 kasus. Setelah vaksinasi perdana COVID-19 yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari kepada Gubernur Sumatera Utara dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah tenaga kesehatan di Kota Medan juga menyusul untuk diberikan vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi COVID-19 dilakukan sebanyak 2 kali, dengan rentang waktu 14 hari atau 2 minggu setelah vaksinasi pertama diberikan. Salah satu tokoh yang turut mendapat vaksinasi kedua adalah Alwi Mujahid Hasibuan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kemarin kalau yang pertama saya dalam 1 hari itu ada rasa kurang enak badan ya, tapi saya tidak sampai demam, rasa tidak enak badan seperti malas gitu bawaannya, dan itu memang reaksi dari vaksinasi itu, ya, dan itu reaksi yang wajar aja. Pertanggal 25 Januari, Sumatera Utara sudah menerima sebanyak 114.840 vial vaksin dari 4 tahap pengiriman. Vaksin ini akan didistribusikan ke 33 kabupaten kota, dengan prioritas tenaga kesehatan yang ada di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Setelah ketiga kawasan ini, vaksinasi akan dilanjutkan di 30 kabupaten kota lainnya. Sesuai dengan arahan pusat kan setelah nakes nanti akan lanjut ke kelompok berisiko tinggi. Dan setelah ini nanti baru kepada yang berikutnya pada kelompok berisiko rendah. Menurut laman covid19.go.id, dosis pertama dari vaksin bertujuan untuk memicu respon kekebalan awal. Sedangkan dosis kedua atau yang disebut dengan booster berfungsi untuk menguatkan imun yang telah terbentuk sebelumnya. Antibodi akan optimal setelah 14 sampai 28 hari dari suntikan kedua dilakukan. Jadi itu ada perbedaannya ya. Pada suntikan pertama kita itu baru mendapatkan angka sebesar kurang lebih 65% ya antibodi yang di dalam tubuh kita terbentuk. Nah, untuk itu perlu ditambahkan lagi antibodi suntikan kedua, vaksin kedua, sehingga dia mencapai lebih dari 95%. Dalam hal ini Sinovac itu sampai dengan 98% ya imunogenitasnya. Vaksin bukanlah salah satunya jalan penentu berakhirnya pandemi COVID-19. Sambil menunggu terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, seluruh lapisan masyarakat harus tetap disiplin menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan.